atas meninggalnya Ibu Luna Wishan. Susah dikasih oleh Tuhan. Bapak Febri kesaksian tadi, Bapak Febri kesaksian kemarin bahwa keluarga daripada Ibu Luna adalah keluarga Islam keras, sudah dikasih oleh Tuhan. Semua keluarga mereka setelah menikah dengan Bapak Febri maka menjadi Kristen, sudah dikasih oleh Tuhan. Menjadi Kristen dan sungguh cinta akan Tuhan Yesus. Sehingga kalau Bapak Febri lemah, dia selalu menguatkan dia Tuhan Yesus, ingat Tuhan Yesus. Dan kemarin sudah dikasih oleh Tuhan, saya melihat di videonya bahwa waktu dia sakit dia menyanyi lagu-lagu rohani, memuji Tuhan, bahkan menyanyi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan benar 2 minggu di rumah sakit kemudian sembuh, tapi sesudah itu anfal lagi dan meninggal. Sudah dikasih oleh Tuhan, kita tidak mengerti akan hal ini. Banyak kali sudah dikasih oleh Tuhan, tapi Tuhan tahu semua. Tapi satu hal yang sangat indah sudah dikasih oleh Tuhan, dia telah mati dalam Tuhan. Sebab itu Alkitab berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Sudah saya melihat videonya, saya sudah sangat terharu. Saya berkata, Tuhan Yesus sangat baik, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa percayalah kepadaku, percayalah juga kepada Allah, karena di rumah Bapakku banyak tempat. Sudah dikasih oleh Tuhan, ada tempat di sana bagi Ibu Luna Wishan almarhumah. Sudah dikasih oleh Tuhan, dia sudah senang. Dan saya ingin membaca beberapa ayat sudah dikasih oleh Tuhan, biar ayat-ayat ini akan memberkati buat keluarga dan memberkati kita semua. Dalam Filipi pasal yang pertama sudah dikasih oleh Tuhan. Filipi pasal 1, saya baca mulai ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan dalam tubuhku, baik hidupku maupun matiku. Dan kita melihat bahwa kematian daripada Ibu Luna Wishan almarhumah sudah dikasih oleh Tuhan, dia telah mati dalam Tuhan. Saya melihat puji-pujiannya kepada Tuhan, benar bahwa kematiannya adalah kematian yang memuliakan Tuhan. Sebab Paulus berkata di sini, baik hidupku maupun matiku sudah dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan yang dimuliakan. Kemudian sudah lihat ayat yang ke-21, dikatakan dalam ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah satu keuntungan. Bayangkan di sini Paulus berkata bahwa kematian itu adalah satu keuntungan. Sudah, kenapa sudah dikasih oleh Tuhan? Karena dia tidak mengalami lagi penderitaan, perjuangan, peperangan dalam dunia ini. Sudah, adalah satu keuntungan karena dia telah mati dalam Tuhan, telah pergi bersama dengan Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kita masih mengalami banyak perjuangan dalam dunia ini. Sudah, banyak masalah yang kita akan alami. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu dikatakan mati adalah satu keuntungan di ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus. Sudah. Jadi kita masih banyak perjuangan. Kalau kita tidak hidup dengan Kristus, sudah dikasih oleh Tuhan, kita bisa kehilangan keselamatan. Tapi mereka yang ada di dalam Tuhan, saudara, kalau mereka mati cepat, mereka sudah diselamatkan. Hanya berpindah tempat. Dikatakan selamat malam di dunia, selamat pagi di sorga, sudah dikasih oleh Tuhan. Hanya berpindah tempat. Itu satu keuntungan. Tapi kita yang masih hidup dalam dunia ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kita mengalami banyak perjuangan. Banyak orang kehilangan keselamatan. Kenapa saudara? Karena mereka tidak hidup dengan Kristus. Tapi firman Tuhan berkata, mati adalah satu keuntungan dan hidup adalah Kristus. Sudah. Kalau kita hidup dengan Kristus, sudah dikasih oleh hidup adalah Kristus, maka saya percaya, saudara, kita berkata Kristus adalah power of God. Kita bisa hadapi semua apa yang ada dalam dunia ini dengan kemenangan. Dan benar satu waktu kita akan bertemu dengan orang-orang yang kita cintai di sorga, saudara.
Karena Kristus, Alkitab berkata, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Jadi sudah semua yang kita hadapi karena Christ kita berkemenangan. Kita tidak akan kehilangan keselamatan. Christ bicara tentang berkat. Karena Christ kita hidup oleh Kristus. Kita punya hidup yang diberkati. Saya percaya sudah dikasih oleh Tuhan. Bapak Febri akan hidup. Febri akan hidup dengan Christ. Sehingga sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan pun izinkan melihat, wah puji Tuhan di tengah-tengah perjuangan seperti ini, Bapak Febri diberkati Tuhan. Hidup berkemenangan. Satu waktu dapat bertemu di sorga untuk selama-lamanya. Sudah, karena Alkitab berkata, I can do all things to Christ which strengtheneth me. Yang empower kita. Bayangkan saudara, menghadapi peristiwa seperti ini. Saya percaya ada satu kedukaan dalam hidup kita. Ada satu kehilangan bagi Bapak Febri, bagi Tante Ance, Ibu Ance, bagi keluarga daripada Dempsey dan Lady, bagi Ibu Oval, saudara, dikasih oleh Tuhan. Kita lihat keluarga besar, mereka ada satu kehilangan bagaimanapun. Sudah, saya melihat, saya ngobrol dengan Bapak Febri, dia biasa ngobrol, saya percaya bahwa kuat dalam Tuhan. Tapi waktu bersaksi sudah dikasih, saya lihat Bapak Febri menangis, sudah dikasih oleh Tuhan. Ada kehilangan, sampai istri saya juga sudah tidak kuat, sudah menghadapi itu. Ada kehilangan. Saya percaya ada kehilangan. Tapi Alkitab berkata Christ in you. Kalaupun kehilangan itu terjadi dalam hidup kita, kedukaan itu terjadi dalam hidup kita, ada hal yang kosong. Ingat, tempat itu ada Christ dalam kehidupan Bapak Febri. Ada Christ yang tidak pernah tinggalkan. Christ in you, the hope of glory. Kita bicara tentang glory yang ada dalam Kristus tadi, sudah dikasih oleh Tuhan. Dan Alkitab berkata penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang kita akan terima sesuai dengan doa dari Bapak Edo tadi. Ada kemuliaan, akan bertemu dalam kemuliaan yang kekal. Sudah, tapi kalau kita kehilangan keselamatan, sudah, bagaimana kita mau alami itu? Bagaimana kita mau bertemu hal itu? Tapi Paulus berkata, hidup adalah Kristus. Saya percaya bahwa Febri akan hidup dengan Kristus. Memang ada banyak yang sedang dihadapi, tapi Kristus yang empower, memampukan, menguatkan di tengah-tengah masalah ini, di tengah-tengah kesulitan ini. Bahkan doa kita sudah keluarga yang ada di Indonesia, di mana kekuatan Christ ada dalam hidup mereka, sehingga mereka hadapi semua ini di dalam dunia ini, sudah hidup dalam keselamatan, hidup dalam Christ, hidup dalam berkat, hidup dalam kekuatan Tuhan. Dan saya percaya sudah, apa yang kita alami, maka Alkitab berkata semua bukan manusia, tapi Tuhan akan membuat menjadi indah pada waktunya. Sudah dikasih oleh Tuhan, semua indah. Ada segala sesuatu, ada masa, tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan membuat indah pada waktunya, karena Tuhan menaruh kekekalan di dalamnya. Apa itu kekekalan? Christ in you. Hidup adalah Kristus. Sebab kalau saudara baca dalam ayat yang ke-22 dikatakan sudah, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Christ ada dalam kehidupan kita, saya percaya walaupun Bapak Febri tidak bisa hadir lagi di sana, sudah dikasih oleh Tuhan, tapi buah-buah dari Bapak Febri akan dilihat oleh mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Christ akan buat keluarga atau anak-anak untuk datang sesuai kerinduan dari seorang bapak, sudah. Dimana kemarin Bapak Febri katakan, wah nanti satu waktu saya bawa anak-anak saya. Christ dalam hidup kita akan memampukan, sudah. Mereka akan melihat buah, bahkan buah-buah di tengah keluarga. Buah-buah yang kita lihat sekarang apa? Kuat. Ada sukacita. Benar, Christ yang beri kekuatan. Apapun yang kita hadapi, maka ini kita hadapi dalam dunia ini. Tapi ada satu kekekalan Christ dalam hidup kita yang tidak bisa diambil oleh dunia ini. Yang kita bisa lihat dengan mata rohani kita. Wow, Ibu almarhumah sudah ada bersama dengan Tuhan. Tuhan yang ada di sorga sudah ada bersama dengan Tuhan. Dan dikatakan Christ, sekarang sudah Christ yang holding akan istri yang tercinta. Christ yang sama yang ada dalam kehidupan dari Bapak Febri. Jadi supaya tidak terpisah, sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab kalau Paulus juga katakan di sini, dikatakan bahwa ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Saya terlalu percaya bahwa sudah dikasih oleh Tuhan, baik keluarga yang ada di sini, baik keluarga yang ada di sana akan melihat buah-buah, karena ini kerinduan daripada istri.
Bapak Febri katakan, saya bawa istri datang kepada Tuhan, tapi banyak kali saya lemah. Saya masih begini. Tapi dia berkata, ingat Tuhan. Ikut Tuhan, sungguh-sungguh dalam Kristus. Lihat, dan ini buah-buah akan dilihat oleh banyak orang. Akan dilihat oleh keluarga. Kenapa? Christ produce buah-buah itu dalam kehidupan. Daripada Bapak Febri dikatakan sudah dikasih oleh Tuhan. Di sini dikatakan, kalau Paulus katakan di sini, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bayangkan saudara, Paulus berkata, mana yang dia mau pilih? Dia tidak tahu. Mau pilih untuk mati, mau pilih untuk hidup. Tapi sudah dikasih. Coba lihat, aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Paulus berkata pergi dan jauh lebih baik. Karena perjuangan Paulus begitu berat dalam dunia ini. Pergi dengan Kristus jauh lebih baik. Berarti Ibu Luna almarhumah pergi dengan itu jauh lebih baik. Sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian kita lihat di sini, sudah dikasih oleh itu jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu aku tinggal di dunia ini karena kamu. Lebih perlu kita tinggal dalam dunia ini. Sudah dikasih oleh Tuhan. Karena apa? Kerinduan daripada Ibu almarhumah supaya Bapak Febri ada dalam Kristus, berbuah. Dan tentunya dia akan tepuk tangan. Wow, satu waktu akan bertemu di surga yang kekal untuk selama-lamanya. Karena Bapak Febri kuat dalam Tuhan dan mengeluarkan buah. Bukankah itu suatu sukacita? Sudah dikasih oleh Tuhan. Di tengah-tengah kedukaan, bukankah itu suatu sukacita? Sudah di mana? Karena dikatakan bahwa dia tinggal untuk mengeluarkan buah, untuk mempunyai hidup yang diberkati dalam Tuhan, mempunyai hidup berkemenangan, menjadi satu kesaksian. Sudah dikasih oleh Tuhan bahwa Kristus yang ada dalam kehidupan kita, bahwa itu sungguh pengharapan akan kemuliaan. Kiranya dalam ibadah penghiburan ini akan memberkati dan memberikan kekuatan buat Bapak Febri, dan kita akan berdoa bersama-sama buat Ibu Ances sebagai mama, dan juga keluarga Rumah Pusat, keluarga dari Ibu Oval, dan keluarga dari Ibu Joyce yang ada anak di sini, yaitu Isabella, sudah bahkan semua keluarga yang ada di Indonesia. Maka doa kita bersama bahwa mereka akan mendapat kekuatan penghiburan yang pasti dalam hidup mereka. Bahkan mereka akan penuh dengan sukacita, berharap melihat kehidupan Bapak Febri ada dalam Kristus. Wow, satu sukacita.